Selamat pagi Bapak, Ibu, Kakak, dan adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mengawali persekutuan doa pagi kita dengan doa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh menaikkan doa-doa dalam persekutuan doa pagi ini. Saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami serta merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 54 ayat 1 hingga 13. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri yang dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku akan menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah,
Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, sebab segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku." Demikianlah firman Tuhan. John Stephen Ahwari adalah pelari maraton asal Tanzania yang mencuri perhatian dunia pada Olimpiade tahun 1968 di Meksiko. Ia bukanlah peraih medali emas pada lomba maraton tersebut, melainkan pelari terakhir yang mencapai garis finish. Ahwari mengalami musibah di kilometer ke-19. Ia mengalami kram sehingga terjatuh dan tertubruk oleh sejumlah pelari lain, sehingga mengakibatkan pergeseran pada sendi lutut dan bahunya. Namun ia tidak menyerah dan terus berlari sehingga finish. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal itu, ia menjawab bahwa negaranya tidak mengirimnya hanya untuk start berlari, tetapi untuk menyelesaikan lomba. Ahwari ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Ayat Alkitab, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir," adalah penglihatan Rasul Yohanes tentang Sang Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf-huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani. Sebutan ini ditujukan bagi Yesus Kristus karena dialah yang ada sejak awal sebelum bumi diciptakan, dan akan tetap ada ketika bumi baru terjadi. Ia bukan hanya mengawali, tapi juga akan menyelesaikan semua rencananya. Dialah pencipta dan tujuan akhir hidup kita. Bersama Sang Alfa dan Omega, marilah kita menjalani hidup yang adalah milik-Nya selamanya dengan penuh keyakinan. Kami berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang berulang tahun. Giovanni Natalia, Bapak Reinhard Risman Marpaung, Ibu Risa Natali, Ibu Christine Natalia, Ibu Sri Haryati Mulyono, Richard Welilim, dan Claire Alicia Utama. Terima kasih atas berkat pertambahan usia bagi mereka. Kiranya berkat penyertaan Tuhan akan senantiasa mereka rasakan dalam menjalani umur yang telah Engkau tambahkan. Dalam Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang sakit, yaitu Bapak Pendeta Heriadi, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Iyam, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Eli Asan, dan Ibu Neni. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya Engkau juga memberikan semangat kepada mereka untuk menjalani pengobatan yang diperlukan. Kiranya mereka boleh terus menjalani kehidupan mereka dalam pengharapan akan Tuhan. Berikan pula kesabaran dan kesehatan bagi keluarga yang merawat mereka. Kiranya kasih sayang dari keluarga dapat memberikan semangat bagi yang sakit untuk terus menjalani kehidupan mereka. Saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan, dan tanggung jawab kepada mereka dalam menjalankan pemerintahan.
yang bersinergi untuk menciptakan suatu negara yang aman, adil dan makmur. Demikian juga untuk setiap gereja yang ada di bangsa kami. Berikan kesatuan hati kepada pejabat gereja, para pendeta, untuk melayani jemaat di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga jemaat dan hamba-hamba Tuhan boleh menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Khususnya kami berdoa untuk GKI Sudirman, kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan hati yang sungguh melayani bagi kami semua yang terlibat dalam badan pelayanan di GKI Sudirman, sehingga dalam pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian juga jemaat GKI Sudirman mungkin dalam berbagai pergumulan, kiranya Tuhan lawat satu persatu sehingga mereka boleh ada jalan keluar dari berbagai masalah persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta